Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita akan sharing bersama para saudara-saudara Dhamma yang berbahagia. Sungguh merupakan kebahagiaan buat saya secara pribadi karena pagi siang hari ini kita sama-sama berkumpul di virtual ini, di virtual meeting ini. Tentu karena virtual jadi banyak hal yang memang ada yang kurang. Tapi sekurang-kurangnya kita sudah bisa pada waktu yang sama kita bisa bertemu bersama-sama. Jadi kita pahami bersama bahwa banyak hal yang sekiranya kita bisa sama-sama perhatikan, utamanya terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya sumber kedamaian diri itu bersumber dari luar dan dari dalam. Maka ada damai dengan diri sendiri. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang ada dari luar dan dari dalam, kemudian bagaimana kita melihatnya dengan baik, kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya. Sehingga saya itu secara bertahap bisa memahami diri saya dengan baik. Itu yang tentu menjadi bagian yang esensi, yang utama ketika kita mau berdamai dengan diri sendiri. Nah, untuk itu pada momen ini saya akan sharing dari sisi Dharma ya. Kalau mau kita lihat dari berbagai sisi, baik dari motivasi, baik para ahli, baik secara filsafat, di literasi digital di internet itu banyak sekali bagaimana tips-tips ketika kita mau berdamai. Tapi sebenarnya apakah hal ini yang banyak dikemukakan oleh para pakar, para ahli tentang damai dengan diri sendiri ini cukup banyak. Anda berliterasi ketik kata kunci ini itu sudah ribuan bahkan jutaan artikel yang memberikan pemahaman. Tetapi kita kan dari mana kita harus memulainya? Maka paling utama kalau dari luar itu sifatnya lebih mudah karena dari luar. Tapi justru yang paling sulit itu dari dalam diri kita, dari dalam diri. Nah, ketika kita bicara dari dalam diri sendiri ini, apakah Buddha juga 2500 tahun lalu sudah menyampaikan pesan-pesan yang baik seperti ini untuk kita? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kekinian kita tahu banyak hal yang bisa dikembangkan, saya yakin semuanya bisa ya, semuanya bisa. Tetapi Dhamma yang diajarkan Buddha ini menjadi penting buat kita untuk kita pahami. Nah, ada beberapa akar ya. Jadi di dalam diri kita ketidakdamaian, akar ketidakdamaian itu bersumber kalau dalam bahasa Pali. Kenapa saya gunakan bahasa Pali ya? Oh maaf teman-teman, kenapa kok bahasa Pali enggak bahasa Indonesia? Karena istilah ini bukan istilah yang bisa diterjemahkan ke dalam satu kata. Loba itu tidak sekedar serakah ya. Selama ini yang kita pahami kan serakah. Yang kita pahami serakah. Loba ini adalah sesuatu yang mengenakkan indera dan ingin dipertahankan. Jadi hal-hal yang membuat indera kita nyaman, enak dalam akar pikiran kita ini yang kita ingin pertahankan. Nah, ini akarnya, ini sumbernya. Jadi ketika kita ada sesuatu ingin terus memegang terus erat karena nyaman, ini yang disebut dengan loba, bukan serakah kaitan dengan materi ya. Jadi selama ini yang kita tahu istilah ini lebih kepada teknis dipahami secara fisik, dianggap keserakahan itu keserakahan materi, padahal di sini bukan dimaksudkan seperti itu. Akar dalam pikiran ketika enak, contoh misalnya teman-teman melihat saya, melihat teman-teman yang ada di virtual ini nyaman, itu ingin dipertahankan terus, ingin dipertahankan. Nah, akar yang kedua, ketika ini tidak enak, ini ingin dilepaskan, ditolak, penolakan. Jadi ketika menolak sesuatu,
nyaman atau tidak nyaman dalam diri kita itu adalah dosa, bukan kebencian. Jadi kondisi nggak nyaman, kondisi nggak enak, contoh lah, tadi pagi misalnya ada yang sarapan nasi goreng, asin. Kita katakan, masa kok asin? Nah, asin, bilang asin ini menolak. Menolak. Nggak senang sesuatu, itu menolak. Menolak. Nah ini akarnya. Akarnya tidak damai itu karena kita nolak. Padahal sebenarnya ya asin ya seperti itu. Kenapa harus kemudian tiba-tiba kita nggak suka dengan yang masak? Kan nggak ada kaitannya. Yang namanya asin, nasi goreng asin itu dulu sekarang sama. Nah, akar yang menolak tadi itu padanan istilahnya dosa, bukan kebencian saja. Kebencian kan lebih kepada objek, padahal ini kondisi akar batin, sehingga lebih menekankan pada apa yang ada dalam pikiran kita yang kita tolak. Nggak nyaman dikit, pokoknya semua yang nggak nyaman, yang ditolak oleh kondisi batin maupun fisik, itu istilahnya dosa. Ini akarnya. Jadi akar dari ketidakdamaian itu karena menolak kita. Menolak. Yang ketiga itu moha. Moha itu tidak tahu membedakan dua hal ini. Tidak tahu membedakan dua hal ini. Yang tadi nyaman dilekati, yang tidak nyaman ditolak. Nggak bisa membedakan. Itu dikatakan tidak tahu. Nggak tahu membedakan. Nah, moha itu sering diterjemahkan kebodohan. Kebodohan ini kan identik dengan tidak sekolah, tidak bisa ngikuti pelajaran, itu bodoh. Padahal di sini nggak begitu. Walaupun pinternya kayak apapun, nggak bisa membedakan dua akar ini, itu namanya moha. Walaupun kita terpelajar, nggak bisa membedakan dua ini dalam diri kita sebagai sumber ketidaknyamanan, ketidakdamaian ini, itu disebut moha. Ini padanan kata yang ini bukan, kalau diartikan secara letterlek arti kata, ini nggak pas. Karena ini bersumber dari akar batin kita. Itu. Nah, ketiga ini terkait dengan kondisi batin di dalam. Akarnya yang mendasari. Kenapa saya nggak damai? Ketemu orang nggak kita sukai, menolak. Merasa nggak damai apa? Makanan yang saya suka dimakan orang lain, nggak damai dengan dirinya sendiri. Ketemu orang yang tidak disukai atau orang disukai tidak mau berpisah, ini nggak damai. Karena pada prinsipnya kita bisa berpisah. Kondisi-kondisi demikian itu membuat kita semua tidak bisa damai dengan batin kita sendiri. Ketika tidak bisa damai dengan batin kita sendiri, otomatis itu kita menjadi menolak sesuatu, tidak senang. Ketidaksenangan itu akarnya juga, yaitu disebut dosa tadi. Kalau senang itu lebih bersekutu atau bersatu dengan hal yang menyenangkan, itu ingin dipegang terus. Yang tidak menyenangkan ingin ditolak. Nah ini sumber ketidakdamaian. Padahal menyenangkan, tidak menyenangkan, membahagiakan, tidak membahagiakan itu dua hal yang alami. Nah nanti berikutnya kita akan pahami sumber mendasar dari ajaran Buddha yang perlu kita pahami secara mendasar. Nah, proses berdamai itu, kalau dalam khotbah pertama Buddha itu disebut istilahnya Dhammacakkappavattana Sutta, itu ada 4 hal yang harus dipahami melalui 3 tahapan. Maka muncul pengetahuan 12. Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Kita akan diskusikan pada kesempatan ini. Walaupun waktunya sangat singkat. Tapi yang sangat singkat ini kita harapkan dapat sesuatu yang dengan cepat itu. Ini yang mendasar. Jadi sesuatu kalau kita ingin damai dengan diri kita, kata kuncinya memahami, meninggalkan, mencapai, mengembangkan. Itu. Apa yang perlu dipahami, apa perlu ditinggalkan, apa yang perlu dicapai. Nah, nanti prosesnya seperti ini, teman-teman. Prosesnya seperti ini. Jadi cara memahaminya dengan cara yang sangat sederhana seperti ini, sebagai tadi 3 kali 4. 4-nya itu tadi ke kanan, 3-nya itu ke bawah.
Keempat kanan, empat kebenaran mulai itu ada empat. Satu harus dipahami, harus ditinggalkan, harus dicapai atau dinyapkan. Ini prosesnya. Nah, caranya sederhana, modelnya begini. Jadi contoh tadi yang tidak mengenakkan. Misalnya apa yang harus dipahami itu? Ini loh, makanan enak harus dipahami. Wong itu memang enak. Telah saya pahami. Kata kuncinya begitu. Ini loh yang tidak mengenakan harus saya pahami. Telah saya pahami. Kata kuncinya begitu. Apa yang dipahami? Dalam konteks dhamma itu ini yang harus dipahami. Jadi ada kelahiran, penuaan, kematian, kesedihan, ratap tangis, sakit jasmani, kepedihan hati, keputusasaan, berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, berpisah dengan orang yang disenangi, tidak memperoleh apa yang diinginkan. Ya, 5 kelompok unsur kehidupan, 5 itu adalah pancaskanda kita ini semua adalah kebenaran yang alamiah. Alamiah itu 12 ini tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilangkan, begitu saja tidak, tapi hanya bisa dipahami. Jadi usia tua itu nggak bisa dihilangkan. Wong memang ada usia tua. Caranya gimana? Ada usia tua, ada penuaan, harus dipahami. Wong memang ada penuaan. Udah. Telah saya pahami, memang ada penuaan. Sehingga saat usia kita tua, kita nggak menderita karena usia tua, gitu loh. Jadi 12 poin ini kata kuncinya apa? Harus dipahami. Kata kuncinya memahami. Understand. Tidak hanya sekedar understand, tapi stare under, berdiri di atas ini. Itu. Ini kata kuncinya. Sehingga dhamma itu membantu kita untuk damai itu karena kita tahu ini. Kalau semua ini kita tolak, kita pertahankan, ini yang membuat menderita. Yang kita membuat kita menderita. Padahal ini ada. Contoh misalnya berkumpul dengan orang yang tidak disenangi. Ya memang begitu. Kata kuncinya, saya berkumpul dengan orang yang tidak saya senangi. Kata kuncinya apa? Harus saya pahami. Jadi kalau kita tidak memahami, ini masalah buat kita. Kita nggak bisa damai. Kenapa? Terjadi ketidaknyamanan, kemudian terjadi konflik mindset kita terhadap realita yang harus dipahami, tapi ingin kita hilangkan. Ya contoh yang gampang lah, jerawat gitu loh, jerawat. Jerawat itu ada jerawat. Tidak bisa dihilangkan jerawat ini. Bisa Bante dibawa salon, nanti hilang. Tetapi nanti kan bisa jerawatan lagi. Jerawat itu ada. Harus dipahami bahwa jerawat itu ada. Saya telah memahami, tenang, gak usah bingung. Kemana-mana harus tempelin apa, gak penting. Karena kan memang ada jerawat kok. Ada jerawat. Ini kata kunci ini menjadi penting. Ini yang harus dipahami dalam konteks kita memahami kebenaran mulia ini. Ini kata kuncinya. Sehingga ketika kita bisa memahami kelahiran, bisa memahami kesedihan, ada kok kesedihan kok. Kesedihan itu nggak bisa dihilangkan, ada terus. Hanya dipahami, wong sedih itu ada, kenapa saya harus berlarut? Ketika saya sedih, ya saya harus memahami saya sedih, tapi saya tidak menderita karena sedih. Wong memang sedih itu ada, gitu loh. Pedes itu ada, jangan menolak pedes. Ketika pedas itu kita tolak, masalah. Harus dipahami, pedas itu ada. Itu kata kuncinya sederhana. Manis itu ada, jangan dipegang terus. Manis itu ada, kata kuncinya harus dipahami. Manis itu ada, itu kata kuncinya. Kalau kita memahami kata kunci yang sederhana ini, apa yang
disampaikan oleh Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu sangat membantu kita untuk memahami dan juga untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena diri sendiri itu kaitan dengan cara pandang. Cara pandang terhadap diri kita itu yang menjadi penting, saudara sekalian. Nggak usah dicatat lah, nanti kalau yang mau dapat ini kan boleh di share PowerPoint-nya nanti melalui teman-teman di tim Puja Bakti. Jadi kata kunci ini mari kita pahami secara bertahap agar memudahkan kita. Ini yang harus dipahami itu ini. Jadi tadi dalam tempo singkat, tidak sampai 5 menit ya, kita udah tahu loh ajaran Buddha itu. Ini enaknya zaman digital itu. Zaman Buddha, 5 orang pertapa itu nggak tahu, yang tahu seorang saja loh. Dari 5 orang. Nah ini sekitar yang di U-Meeting itu sekitar ada 50 tujuan lebih yang di U-Meeting, belum di YouTube misalnya. Ini dalam tempo singkat. Nah ini yang membuat kita lebih memahami ajaran Buddha itu lebih jauh terhadap bagaimana berdamai. Berdamai tidak berurusan dengan lingkungan, tetapi bagaimana cara pandang. Nah, yang kedua, ini loh sebabnya. Sebabnya itu harus dilenyapkan atau ditinggalkan tadi kata kuncinya. Kata kunci ini, meninggalkan. Meninggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? Ini aja yang ditinggalkan tuh ini. Yang harus ditinggalkan tuh ini loh. Ada 3 poin. Keinginan pada kenikmatan indera. Karena kebenaran yang pertama itu kan intinya kan harus dipahami kan. Kalau ingin dipertahankan, tadi ini akarnya apa? Ingin bertahankan tuh akarnya apa? Akarnya itu tadi mempengaruhi 2 akar. Yaitu loba dan dosa. Lem yang lekat dan nolak. Lem yang lekat dan nolak tidak dapat dipertahankan. Ini yang menjadi masalah. Ini yang harus ditinggalkan. Jadi kalau teman-teman misalnya masa pandemi mau jalan-jalan ke Eropa kemana, ya udahlah inderanya direm dulu, ditinggalkan dulu sebentar. Nah, ditinggalkan dulu keinginan untuk memberikan makan mata ini, jalan-jalan keluar misalnya. Karena memang masa pandemi. Harus dipahami, ada sakit tadi loh, sakit itu ada, harus dipahami karena ada penyakit kondisinya. Lah keinginan itu direm apa? Supaya indera ini tidak dipertahankan. Nah, 2 berikutnya itu terkait dengan akar yang pertama dan yang kedua. Kalau enak dipertahankan, maka muncul keinginan yang kedua ini, keinginan untuk hidup terus, nggak mau mati gitu loh. Pak hidup ini seneng ya, udahlah aku gak mau mati aku. Rasanya ingin hidup 100 tahun lagi. Gak mungkin, kematian itu ada. Kematian itu ada. Ini caranya begitu, ini yang ditinggalkan ini. Ini yang menjadi sumber penderitaan itu terletak di kedua ini. Bukan terletak di pertama tadi. Di pertama tadi kata kuncinya memahami. Yang kedua ini meninggalkan atau melenyapkan. Nah, kalau tadi yang tidak memuaskan itu, keinginan untuk memuaskan tadi, kalau ingin tidak melepaskan, itu akibat dari ketidaksukaan. Maka keinginan apa? Sudahlah hidup ini kok susah kali ya, mau mati aja lah. Nah ketiga itu begitu. Keputusasaan tadi, itu dampaknya kadang-kadang ingin memusnahkan diri ini. Udahlah saya mau mati, mau bergantung diri di bawah pohon bayam misalnya. Gitu. Nah ini kan ini sumbernya. Nah ini yang harus ditinggalkan. Telah saya tinggalkan. Kalau ini sudah ditinggalkan, telah saya tinggalkan, damai dalam diri kita. Ini kata kuncinya yang sederhana begitu. Saudara sekalian. Gitu. Jadi ini cara-cara kita memahami dhamma dan bagaimana kita itu bisa berdamai dengan diri kita. Simpel kan? Oh ternyata tadi sudah ada 12 ya. 12 ditambah 3 berarti 15. Kita sudah punya 15 poin. 15 poin loh dalam tempo singkat loh. Nah zaman Buddha mengajarkan Dharma pertama, 5 orang pertapa itu bukan tidak memahami 15 poinnya, tidak. Tetapi nanti yang keempat yang menjadi masalah itu.
yang keempat yang harus dikembangkan tadi. Itu yang jadi masalah. Bukan terletak di pertama, oke, 5 orang bertapa, yes lah. Memahami 12 itu yes. Tambah 3 ini yes, tahu. Nah ini kan kalau kita disuruh ngapalin model di sekolah gitu, susah. Ngapalin 15, 1, 2, 3, 4, 5, susah. Tapi kan cara kita memahami ajaran Dharma dengan mudah itu ya tadi menggunakan tadi ini seperti rangkaian ini. Disusun yang gampang gitu, kemudian memudahkan kita. Nah ini yang harus tinggalkan tuh ini. Jadi yang harus ditinggalkan tuh tentang sebabnya. Harus dilenyapkan atau ditinggalkan tadi. Telah saya lenyapkan atau telah saya tinggalkan. Kata kuncinya kan begitu. Jadi urut-urutannya kan yang tengah ini aja nanti. Harus dipahami, harus dilenyapkan atau ditinggalkan, harus dicapai, dan harus dikembangkan. Yang tengah ini 4 itu. Kata kuncinya. Yang atasnya itu inilah gitu. Inilah sakit, harus dipahami. Telah saya pahami, sakit ada kok. Maka supaya nggak sakit, daya tahan tubuh saya tingkatkan, minum obat, minum vitamin, gitu caranya. Gitu. COVID itu ada, harus dipahami, nggak bisa dihilangkan COVID-nya. Tetapi bagaimana kalau kena COVID itu bisa bertahan? Daya tahan tubuh saya tingkatkan, minum vitamin, harus dipahami, saya harus minum vitamin, begitu. Lah keinginan untuk tidak ada penyakit, tidak ada COVID, itu sebab penderitaan. Wong COVID itu ada kok, harus dipahami. Lah keinginan yang menolak COVID itu harus ditinggalkan, keinginan itu gitu loh. Keinginan terhadap COVID itu harus ditinggalkan. Setelah saya tinggalkan atau telah saya lenyapkan keinginan untuk COVID tidak ada itu nggak bisa, wong memang ada kok. Sakit itu ada. Ini kata kuncinya begitu. Kok gampang ya Bante ya belajar. Saya baca teks Dhamma Cakanya kok susah. Iya, itu teks narasi itu malah sulit dipahami. Nah, ini kalau di infografikan gini lebih mudah dipahami. Inilah enaknya zaman digital itu. Jadi kalau zaman digital itu kan semua rata ya. Jadi kalau muka Anda dipegang gini itu nggak rata, begitu di depan saya muka Anda saya pegang rata. Karena layar aja kan. Karena ini layar aja, gitu pegang ya rata aja. Nah, ini ada plus minus yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan kita ngerti kita. Yang ketiga, ini loh tentang lenyapnya. Kalau tadi keinginan COVID itu harus dicapai. Capai apa? Capai pemahaman ini loh. Memahami COVID itu ada. Kalau sudah mencapai, nggak menderita. Kalau belum, masih marah COVID, jangan berhenti apa-apa, usaha saya berhenti. Loh ngapain ngamuk-ngamuk, wong ada kok. Harus dipahami yang pertama itu. Kalau ini dipahami, otomatis akan mencapai. Ini kalau kaitan COVID. Kalau zaman Buddha tidak begitu. Zaman Buddha itu padamnya keinginan lain. Tetapi sekarang kita semua sebagai umat Buddha berumah tangga, itu ya memahami ini. Yang pertama ini, mencapai yang pertama ini loh. Mencapai pemahaman yang pertama ini loh. Kalau pemahaman yang pertama itu kita capai, kita tenang. Coba misalnya jerawat, harus dipahami. Saya telah memahami itu sudah mencapai. Sudah tercerahkan karena pemahaman ini. Tetapi kalau nggak mencapai, menolak terus, jengkel terus, tensi naik, semua naik gara-gara jerawat. Jerawat itu ada itu harus dicapai. Telah saya capai. Kalau saya telah mencapai yang pertama ini, pemahaman yang pertama ini sudah clear dalam hidup saya, nggak ada masalah. Tetapi kenapa bermasalah? Yang kedua ini, keinginan untuk terus, keinginan terus ini loh, ini yang membuat kita tidak nyaman. Ini. Kalau zaman Buddha, keinginan itu lebih ke ini. Kenapa?
Karena zaman Buddha itu kan pencapai pembebasan nibbana dimaksudkan. Kalau kita saat ini kan belum, sampai di sini belum lah. Tetapi paling tidak pemahaman yang pertama tadi, memahami. Tidak muncul keinginan terus itu loh. Tidak muncul keinginan ini yang membuat kita itu damai gitu. Kalau zaman Buddha ini yang dimaksudkan. Saya sekarang tidak cerita ini karena ini tidak gampang. Keinginan kita hilang gitu enggak, tapi ditinggalkan dulu lah sedikit aja lah. Kalau semula ditinggalkan hanya 5%, sekarang tinggalkan 70%. Paling tidak kan ringan ya bebannya. Nah kalau ringan seperti itu berarti sudah mencapai namanya. Sudah mencapai namanya. Kita telah mencapai. Mencapai, itu dimaksudkan di situ. Telah mencapai ini, itu dimaksudkan. Nah inilah sumber kedamaian itu kalau mencapai gitu loh. Misalnya kita nengok teman yang sakit atau sedang sakit kita tengok, oh sedang sakit, sudah diterima, yang tenang, semangat, dia tenang, dia memahami, ya sakit itu ada, walaupun saya sakit, saya tidak menderita karena sakit ini, karena sakit ini ada. Kenapa menderita? Karena penderitaannya tentang sakit tadi menolak sakit. Yang kedua ini, keinginan tidak mau sakit, padahal sakit ada. Nah, kalau nggak ingin sakit terasa terlalu kuat, ya daya tahan tubuh ditingkatkan, maka ke dokter. Maka ke dokter, minum vitamin, minum antibodi. Itu tujuannya adalah agar memahami. Nah, ini yang harus dicapai seperti itu. Nah, pencapaian kita dalam kehidupan kita sebagai perumah tangga, yaitu kalau kita bisa mencapai ketika keinginan tadi pelan-pelan kita tinggalkan pelan-pelan, kadarnya menurun. Ketika kadarnya menurun, yang kedua ini otomatis pemahaman yang pertama kuat. Kalau pemahaman pertama kuat berarti kita telah mencapai kemajuan dalam kondisi batin kita, diri kita. Sehingga kita sudah mulai bisa berdamai dengan diri kita. Wong realitanya seperti itu. Sehingga saya harus memahami. Dan pelan-pelan keinginan yang saya menolak sakit saya ini, pelan-pelan saya kurangi dan tinggalkan keinginan itu. Gampang ya? Gampang ya? Wah iya Bante gampang, tapi kalau dihadapkan dengan kenyataan saya bingung. Justru mindset tentang struktur pemikiran, struktur cara paham ini secara bertahap harus kita pahami dulu. Harus kita pahami dulu. Kalau enggak, ini nanti bisa diterapkan di semua segmen. Sedang ada masalah, 4 ini digunakan untuk memahami masalah. Ini digunakan untuk memahami. Ini cara-cara yang apa ya? Simple tetapi kita bisa berdamai dengan alami. Tidak merasa terbebani, tidak merasa tertekan. Kita dalam hidup ini lebih nyaman dan tenang. Karena kalau orang tidak mau damai dengan diri sendiri, pasti masalah terus. Nah, sumber masalah dari luar itu nggak ada masalah. Karena luar tergantung cara pandang saya. Kalau cara pandang saya terhadap apa yang terjadi di luar itu dengan baik, secara metodologis seperti yang diajarkan Buddha seperti ini semua akan bisa dipahami dan bisa kita lebih maju dan berkembang. Ini yang mendasar, gitu. Selanjutnya yang keempat, ini loh jalannya, jalan menuju lenyapnya duka itu harus dikembangkan, telah dikembangkan. Loh Bante, jalan kok dikembangkan? Nah, 8 ruas itu jalan yang bukan harus dilalui, yang harus dikembangkan. Beda, kalau misalnya mau ke Ekayana, jalan Mangga 2 misalnya. Bukan seperti jalan itu dilalui begitu, tidak. Dalam arti jalan di sini itu harus dikembangkan. Apa yang dikembangkan? Nah ini penting. Apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan itu ini. Yang harus dikembangkan itu pertama pandangan kita benar terhadap kebenaran. Tuh. Terkait dengan yang pertama, iya. Jadi jalan ini untuk mengakhiri penderitaan itu, atau kita nggak bisa berdamai itu,
kita harus punya pandangan yang benar terhadap kebenaran alamiah yang terjadi. Apapun yang terjadi di lingkungan hidup kita inilah yang harus dipahami. Pandangan yang benar ini yang harus dikembangkan terus. Harus dikembangkan. Bukan jalan dilalui. Bagaimana pandangan benar kok dilalui? Nggak bisa. Dikembangkan pandangan yang benar terhadap 12 tadi. Terhadap 12 tadi. Tadi kan sudah ketemu 12. Ditambah 3. Kebenaran yang pertama ya, kaitan dengan kebenaran khotbah dhamma yang pertama ini. Ditambah 3, 15. Ditambah 1 bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu 1. Harus dicapai tadi. 1 yang harus dicapai. Dan dengan 8 ini harus dikembangkan 8 ini. Karena kalau pandangan yang benar, pikirannya itu otomatis benar. Kalau pandangan yang salah, otomatis pikiran, ucapan, perbuatan, pencaharian, usaha, sati, samadinya itu jadi salah. Nah, 5 orang pertapa, yang 4 orang gagal itu memahami kebenaran ini, itu berada di kebenaran yang keempat. Pandangan yang benar terhadap kebenaran yang pertama. Ini, terhadap yang pertama ini. Ini yang membuat tidak damai kita. Tuh. Jadi kalau pikiran kita negatif, itu pandangan kita nggak benar terhadap kebenaran tentang pikiran terhadap apa yang dihadapi dengan orang lain. Melihat orang lain misalnya melakukan sesuatu yang keliru, kita emosi, ngapain? Wong memang ada orang itu melakukan kekeliruan. Kenapa? Karena tidak memahami. Nah, kata kunci ini, saudara sekalian, kita jadikan tool sebagai cara untuk bagaimana kita damai dengan diri kita. Ini khotbah pertama Buddha ini sangat penting ya. Dalam berbagai segmen itu digunakan untuk mendiagnosa. Ada sesuatu identifikasi. Yang kebenaran pertama itu ada. Yang kedua sebabnya. Yang ketiga adalah bisa teratasinya. Yang keempat ada jalan menuju mengatasinya. Jadi tetap rangkaian ini sudah cukup membantu kita untuk memahami ajaran Buddha, untuk berdamai dengan diri kita sendiri karena kita tahu. Kalau tidak, kita akan mengalami kesulitan. Karena pikiran, perkataan, perbuatan, pencaharian, sampai usaha, kemudian perhatian untuk sati betul dan konsentrasi itu penting dilandasi oleh pandangan yang benar dulu. Ini jalannya untuk mencapai kedamaian dalam diri dengan baik. Jadi sistem ini yang diajarkan oleh Buddha ini salah satu sistem rangkaian ini yang memudahkan kita untuk memahami ajaran Buddha dengan baik dan benar. Nah, ini memang hal-hal yang simple, tetapi ketika kita dapat gunakan dengan baik, semua segmen kehidupan kita itu bisa menghadapi semuanya dengan baik. Ini yang penting. Karena kalau tidak, nanti ya kita seringkali dengan diri kita itu mengembangkan cara pandang yang keliru terhadap diri kita sendiri. Sehingga diri kita menjadi tidak mudah berhadapan dengan berbagai kondisi yang terjadi. Padahal realitanya kita pasti akan terus berhubungan dengan hal-hal yang ada pada diri kita. Itu yang tentu menjadi penting. Nah, maka kata kuncinya harus dikembangkan di sini. Telah saya kembangkan. Kalau cara pandang yang benar terhadap kehidupan ini saya kembangkan, itu membuat saya nyaman. Gitu. Jadi dalam tempo yang singkat, tidak sampai setengah jam, kita sudah memahami khotbah dhamma pertama untuk berdamai dengan diri kita. Inilah namanya 12 pengetahuan. 3 pertama, 3 kedua, 3 ketiga, 3 keempat. Sudah tamat kita. Sudah selesai kita belajar.
Tinggal ketika nanti di hadapan segala sesuatu, cara pandang ini yang digunakan terus-menerus. Misalnya ngadepi kerjaan, kok saya nggak nyaman ya kerjaan ini, apa yang nggak nyaman? Maka harus dipahami konsepnya dengan baik dan jelas. Contoh misalnya kerja di bidang pemrograman, bingung. Kenapa bingung? Karena belum memahami konsep pemrograman dengan baik. Belum memahami konsep pemrograman dengan baik. Kerja bidang akuntan, kok salah-salah terus logikanya? Berarti perlu memahami konsep akuntan dengan baik. Kalau salah, membuat kita menolak, ya tinggalkan keinginan menolak tadi, karena saya belum memahami, saya harus belajar. Sumbernya bukan terletak di pertama pekerjaan itu, tapi kedua, yaitu saya menolak. Saya ingin mempertahankan. Saya tidak mau berubah. Nah, keinginan yang tidak mau berubah inilah yang menjadi masalah dalam diri kita. Dalam diri kita. Karena pada prinsipnya orang yang ingin berdamai dengan dirinya sendiri itu terus-menerus dari waktu ke waktu itu belajar. Dari waktu ke waktu harus mau belajar. Belajar itu menjadi penting. Ini yang mendasar. Jadi kalau kita headline, kita berikan benang merahnya bahwa orang bisa berdamai dengan dirinya ketika mulai memahami fakta yang pertama. Gunakan kata kunci memahami. Gunakan kata kunci meninggalkan. Gunakan kata kunci harus mencapai. Mencapai itu kalau bahasa yang sederhana itu ketemu huruf O gitulah. Huruf O. Misalnya teman-teman yang hadir di virtual ini ada yang belum pernah ke Wihara Ekayana. Begitu cari pakai Google Map gitu. Begitu sampai di depan pintu, oh ini loh, O lah, O-nya itu loh. Nah, ketemu huruf O itu yang dinamakan telah mencapai. Jadi kalau dalam urutan kebenaran mulia ini harus dipahami ada Wihara Ekayana di Jakarta Jalan Mangga 2. Setelah dicari Google Map kok disasarin ke sana kemari ya, begitu ketemu, oh gitu. Begitu kesasar menolak. Lah menolak itu menderita. Ya Google Map itu ya begitu, carikan jalan paling dekat. Ternyata buntu. Nah, tidak punya O, menolak. Lah ketika ketemu maka ketemu huruf O. Nah, proses 1 2 3 ini itu harus dikembangkan terus. Harus dikembangkan terus sebagai rangkaian dari proses kita memahami diri kita ini. Diri kita ini. Jadi ketika belum ketemu O, itu masih ganjel dalam pikiran kita. Maka pelan-pelan kita harus tumbuhkan pemahaman terus. Memahami begitu. Ini sangat luas ketika kita ingin terapkan. Inilah hal-hal yang mendasar, yang penting, yang kita perlu kembangkan terus rangka berpikir ini agar kita maju dan berkembang. Mengapa? Karena rangkaian sesuatu yang tidak nyaman, tidak damai atau damai, ketika kita pahami dalam diri kita ini mampu membuat kita lebih nyaman. Contoh lah yang paling sederhana itu ya, contoh pandemi COVID-19 ini. Ini semua orang pasti mengalami yang kedua ini semua. Tetapi walaupun Anda marah, Anda jengkel, Anda tidak senang, memang ada kok. Ya akan tidak bisa damai. Tidak bisa damai. Karena ada, ya harus dipahami wong sakit COVID itu ada kok. Bante, bagaimana kalau kita kena COVID? Ya harus memahami dan berusaha tubuh ini diberikan kondisi-kondisi melalui batin yang tenang, kemudian suplemen-suplemen fisik agar daya tahan tubuh meningkat. Daya tahan tubuh imun meningkat, memungkinkan penyakit ini bisa
ditangani dengan baik. Ini pola-pola yang mendasar. Nah, kalau kita kaitkan dengan rangkaian sebab akibat, itu kalau dikaitkan dengan rangkaiannya, jadi hidup ini memang alami ini, ada duka. Kalau orang itu ngalami susah, tidak nyaman, maka muncul keyakinan gitu loh. Jadi orang bisa sukses itu kenapa? Karena dihadapkan dengan situasi kondisi yang kebenaran pertama tadi. 4 kebenaran yang ada itu. Maka muncul keyakinan, ini urut-urutannya. Nah, keyakinan itu juga akhirnya sampai mencapai pembebasan. Keyakinan muncul kegembiraan. Orang yang punya keyakinan itu gembira. Gembira muncul kegiuran, terpusat dengan apa yang kita lakukan. Muncul ketenangan, muncul kebahagiaan, konsentrasi. Dari konsentrasi ini muncul pengetahuan dan kenyataan apa adanya. Pengetahuan, kenyataan apa adanya itu penting. Tadi untuk memahami kebenaran pertama itu butuh pengetahuan dan kenyataan apa adanya. Setelah tahu apa adanya, maka tidak muncul keterikatan. Karena tidak muncul keterikatan, maka kebenaran yang kedua tadi, hilangnya keinginan yang kedua tadi. Maka muncul pembebasan. Ujung-ujungnya juga mencapai pemahaman pengetahuan seperti yang Buddha capai. Yaitu mencapai pembebasan nibbana. Itu kalau secara tingginya. Buddha mengajarkan kan begitu. Tetapi secara simpel, ketika kita punya kondisi yang tidak nyaman, ketidaknyamanan ini menguatkan dan sanggah kepada ajaran Buddha, maka muncul kegembiraan dalam hidup ini. Jadi keyakinan itu muncul, itu dari upaya-upaya mengatasi sesuatu yang sulit. Ini pola yang diajarkan Buddha ini adalah pola bagaimana kita melihat sebab akibat secara transendental. Yang selama ini kita pahami, sebab akibat itu yang tidak transenden, yang berangkat dari ketidaktahuan, sulit untuk dipahami. Sulit dipahami. Karena dari awija, sankara. Tetapi dalam sutta tidak dijelaskan dari awija atau moha tadi. Dijelaskannya dari usia tua dan kematian. Kemudian diurutkan apa sebabnya, kelahiran apa sebabnya, rangkaiannya begitu. Ini adalah poin-poin mendasar yang dapat kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, tentu bagaimana kita melakukan transformasi dari penderitaan atau duka tadi yang menghadapi penderitaan apa adanya. Dan kita tahu bahwa penderitaan itu diciptakan oleh diri sendiri, bukan orang lain. Maka caranya bagaimana? Harus mengubah cara pandang. Sehingga menemukan makna dalam sakit dan derita. Makna dalam kesulitan. Jadi ketika kita tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus melakukan transformasi penderitaan dalam diri kita. Mulai dari menghadapi, kemudian semua itu yang nyiptakan bukan dari sumber lain, dari pikiran kita sendiri. Kemudian cara pandang pikiran saya rubah, karena memang semua berubah, dan menemukan makna dari apa yang kita hadapi. Ini hal-hal yang yang mendasar ketika kita ingin utamanya mau berdamai dengan diri kita. Kalau tidak, ya kita tidak pernah damai dengan diri kita, akhirnya menjadi sumber penderitaan di dalam diri kita sendiri. Ini barangkali poin-poin yang mendasar yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi, supaya ada interaksi ya. Kalau saya ngomong aja, teman-teman yang belum sarapan kan ngantuk-ngantuk aja. Nanti sambil ngantuk-ngantuk, sambil minum-minum, nah nanti kan kita akan lebih terbuka. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk pemahaman. Dan yang ingin memahami lebih lanjut, mari kita diskusi lanjut agar
kita bisa menemukan dan juga bisa merasa damai dengan diri kita dengan baik, tidak merasa berseberangan dengan cara pandang diri kita. Nah, tentu harapan kita dengan kita memahami konsep-konsep mendasar ajaran Buddha ini membantu kita melakukan transformasi terhadap kesulitan-kesulitan yang membuat ketidakdamaian dalam diri kita. Terima kasih. Namo Sayang Budaya, Namo Buddhaya.